kan. Tetapi di sini memang sedikit berbeda, kita mengadopsi dari sistem hukum Anglo-Saxon yang dibawa nggak murni Anglo kepada civil law itu, Bapak. Yang dalam pasal 78 ini terkait dengan kategori denda, Bapak, apakah memang dalam pasalnya itu yang ayat 2 itu paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kategori 5 itu adalah 500 juta. Jika memang ada kata atau, berarti memang apakah bisa memilih dia dalam hal ini? Mungkin gini Bu Moderator, kalau kita bicara pasal 78, ini kan ada syarat. Tapi yang pasti kita persamakan dulu persepsi kita dulu di soal hukum. Jangan sampai nggak sama nih, karena saya kutip pembicaraan Prof. Yusril sama Hendra berkaitan soal penegakan hukum, soal tindak pidana korupsi. Jadi antar penegak hukum ini tidak sepaham. Kenapa? Karena di undang-undang korupsi itu jelas bahwa tindak pidana korupsi itu merugikan keuangan negara dan harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan audit. Ya tapi kan bukan berarti jaksa bisa ngaudit, terus auditor independen bisa mengaudit gitu kan, nggak begitu. Kita samakan dulu dengan persepsi kita. Artinya kita samakan dengan persepsi sesuai dengan pasal 78 ya, kalau kita kembali ke KUHP yang baru. Pengakuan bersalah misalnya belum pernah diadili, belum ada catatan kriminal, mungkin juga kategori tadi denda juga di bawah, atau katakanlah termasuk kategori pidana ringan bukan pidana berat ya. Itu dulu yang kita pahami. Kalau itu sudah sepaham, saya rasa dalam proses akan lancar. Kalau itu tidak sepaham, prosesnya pasti akan jadi masalah. Itu kira-kira. Baik, berarti memang kita perlu sepemahaman ini dalam implementasi KUHP maupun KUHP, ya kan? Karena kita dasarnya berangkat dari KUHP yang biasanya banyak pasti akan digunakan oleh para aparat penegak hukum dari sisi kepolisian ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak. Sekarang kami lanjutkan kepada Ibu Kombes Yuliani. Tadi di belakang kita ada sedikit banyak berbincang ya Bu ya. Yang paling highlight nih sekarang ini dari para penyidik yang mungkin dalam penerapan KUHP baru ini Bu. Tadi Ibu bilang ada pra-peradilan. Memang pra-peradilan ini selalu menjadi bayang-bayang, bukan sesuatu yang ketakutan dari penyidik, bukan. Saya rasa itu bukan ketakutan, tetapi menjadi bayang-bayang. Giliran sudah menetapkan menjadi tersangka, ada aja di prapit. Mungkin Ibu bisa sharing apa sih Bu yang signifikan dari KUHP lama dengan KUHP baru, dari terkait objek maupun apanya yang untuk menjadi suatu hal menjadi prapit. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin saya Kombes Pol Yuliani, SH, MM, Kabidkum, Kepala Bidang Hukum Polda Banten. Saya terima kasih kepada panitia yang sudah meminta kami menjadi pembicara. Walaupun sebenarnya kalau bicara KUHP sama KUHP itu yang paling nyambung karena kaitannya sama implementasi, harusnya penyidik ya. Karena mereka yang benar-benar mengawakin itu bagaimana sih kondisinya sekarang pasca. Tapi buat kami tidak masalah karena secara substansi ada bidang, ada poin yang selama ini kami laksanakan terkait khususnya di KUHP, itu pra-peradilan. Pra-peradilan menarik Bapak Ibu sekalian, bukan barang baru. Di KUHP yang lama juga ada, dan di KUHP yang baru malah lebih seru lagi. Objeknya lebih banyak dan banyak hal-hal yang merupakan, kalau kami secara positif melihatnya suatu peluang atau kontrol untuk meningkatkan bagaimana proses penegakan hukum yang kita lakukan itu menjadi lebih baik dan profesional. Sebenarnya saya sudah menyiapkan slide, waktunya pendek tapi ya Mbak Moderator, sebelum masuk ke sana saya diminta menyampaikan materi. Saya berpikir apa ya yang bagus gitu ya untuk diangkat materi ini. Pilihan saya dua, RJ sama pra-peradilan. Tapi RJ itu saya tidak berani bercerita banyak karena tidak berkaitan langsung dengan fungsi saya. Nah, sementara pra-peradilan ya selama ini yang kuasa dari institusi apabila kami di
pra peradilan itu fungsi saya. Mungkin saya bisa bercerita lah bagaimana dinamikanya dan kondisinya selama ini. Kemudian sengaja kami membuat persandingan gimana sih pra peradilan pada saat Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 dengan pra peradilan pasca KUHP, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Intinya, kalau di slide mungkin nggak cukup waktunya, Bapak Ibu, kami melihat bahwa perubahan yang ada di KUHP baru itu merupakan suatu penyempurnaan sistem. Jadi melihatnya jangan merupakan suatu perluasan kewenangan atau pembatasan, tapi justru media kontrol untuk membuat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu lebih maksimal, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa poin yang kami lihat sangat penting karena pra peradilan mau nggak mau itu kaitannya sama teman-teman advokat. Sekali lagi di KUHP baru itu luar biasa keberadaan advokat dari start awal sampai finish. Banyak ya Bu ya, Iya, membuka peluang makanya ya. tadi Mbaknya bilang apa? Membuka peluang Bu, pundi-pundi. Iya, tadi bahasanya bukan peluang. Oh gitu. Takut di Lahan. Ya. Oke deh. Lahan. Mulai dari apa pasal-pasal yang dikenakan. Mungkin poin-poinnya aja, Mbak, yang mungkin yang menurut kami cukup signifikan itu objek pra peradilan. Objek pra peradilan sebagai persandingan di di Undang-Undang 881 itu diatur di pasal 77 dan itu dikuatkan lagi dengan putusan MK yang semula penangkapan penahanan, penghentian penyidikan, penuntutan, ganti kerugian, rehabilitasi dengan adanya keputusan MK itu ditambah dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Kemudian di KUHP yang baru sangat luas, banyak sekali dan ini memang perlu test case ya karena ini baru berjalan KUHP yang baru masuk bulan kedua dan selama bulan kedua ini kami baru menghadapi 3, ini ongoing yang ketiga. Yang pertama gugur, ternyata prinsipalnya tidak hadir. Bingung juga ya. Jadi belum masuk ya Bu ya ke materi ya, diselamatkan. Kemudian yang kedua kami kemarin alhamdulillah menang kan Cirebon kemarin dan sekarang lagi berjalan Tangerang. Tangerang itu ini yang seru kayaknya menurut saya, mungkin juga buat belajar kami juga. Sasarannya itu salah satu objek sekarang itu masalah lamanya penyidikan. Ini apa? Itu nanti yang sedang berjalan. Insya Allah mungkin sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi itu berjalan karena sempat ditunda kemarin. Kembali lagi kami ulangi bahwa untuk KUHP yang baru ada perluasan lumayan upaya paksa pun udah banyak beberapa yang ditambah dengan KUHP yang baru. Di pasal 89 itu dia menyebut upaya paksa, tapi sebenarnya spesifik upaya paksa itu kan banyak. Kalau upaya paksa merujuknya ke pasal 89 itu bentuknya itu penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, kemudian penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, larangan tersangka atau terdakwa keluar wilayah Indonesia. Ya. Kemudian untuk yang lain-lain lebih kurang sama. Jadi yang memang challenge buat kami itu belum kami menghadapi perubahannya, Mbak. Karena kemarin yang Cilegon masih yang lama, masih penetapan tersangka kan sebenarnya di KUHP yang lama juga sudah ada dan mekanismenya kita sudah biasa. Nah kalau yang lain-lain yang baru ada di KUHP itu mungkin juga sama-sama belajar dan mudah-mudahan kami juga sangat perlu bantuan dari teman-teman advokat berkolaborasi sehingga bagaimana proses penyelesaian pra peradilan ini sebagai suatu upaya hukum untuk media kontrol dan meningkatkan profesionalisme penyidik bisa kita optimalkan secara baik dan benar. Saya kira itu, dan sekali lagi bicara pra peradilan namanya pra, kita belum masuk pokok perkara. Saya mensitir pendapatnya Hakim Agung Pak Yanto yang biasa temannya Pak Kapolri, biasa aja di dalam. Beliau bilang pra peradilan itu SOP, lebih ke administrasi.
Jadi kita belum masuk pokok perkara. Jadi kalau seandainya kewenangan mengadili, kemudian apakah proses penyidikan sudah dilakukan secara baik, nah itu belum masuk ke sana. Itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Pra peradilan bagaimana menilai apakah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik itu sudah sesuai prosedur administrasi yang digunakan, apakah sudah lengkap dan sebagainya. Sampai di sana. Demikian menurut saya mungkin nanti jadi bisa bahan kita topik to discuss untuk bisa kita obrolin untuk memperkaya wawasan kita masing-masing. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, ini sebenarnya saya tuh mungkin ada pesan-pesan karena memang sedikit banyak mau nggak mau mewakili nih dari sisi advokat, dari sisi advokat tuh. Supaya kata ibu kan tadi sebagai media kontrol, ya kan? Karena kan kalau bisa sih jangan ada perapit ya Bu ya, karena biar tugasnya nggak terlalu banyak ya. Ataupun memang itu ada pun menjadi media kontrol. Lahan kan? Iya lahan, iya memang lahannya di advokat Bu, cuma kan menjadi beban nih di bagian itu. Ini proses ya, kita semua laksanakan dengan baik. Di sini di pasal 89 itu ada yang satu saya highlight yang perbedaan sangat signifikan dengan KUHP lama itu pemblokiran, betul ya Bu ya. Nah pemblokiran rekening. Mungkin teman-teman, abang-abang, kakak-kakak yang dari sisi advokat, kita sering banget ya nemuin klien rekeningnya diblokir. Baik, ini maksudnya untuk supaya sesuara Bu, ya kan? Supaya jangan sampai ada baper-baper. Terkadang memang advokat-advokat juga kita punya dewan etik juga, itu juga menjadi catatan bagi DPJ Tangerang juga kalau main rapid tapi tidak menjelas apa sih yang diperapitkan, apakah sudah masuk ke objek. Nah, kalau terkait blokir ini kalau tidak salah Ibu, dia harus seizin ketua pengadilan negeri. Ada nggak Bu signifikan kendala dari sisi kepolisian, dari sisi penyidik berkoordinasi dengan pengadilan? Sedikit contekan untuk Bapak Ibu yang advokat ya, mungkin kan bisa ya kita ya cari celah. Baik Ibu, kira-kira ada nggak hambatan ataupun sisi negatifnya nih dari upaya paksa ini? Karena kan upaya paksa ini kan lumayan luas, banyak. Jadi menjadi PR bagi para penyidik, menjadi objek tambahan, menjadi perapit. Ini Bu, silakan. Pertanyaannya menjadi kendala nggak ya? Gimana ya saya bilang kendala nggak kendala? Jadi mungkin teman-teman penyidik merasakan bahwa kita proses penyidikan tuh ada waktu, ya kan? Ada jangka waktu yang harus kita selesaikan. Apabila melampaui itu maka ya langkah-langkah itu misalnya kita penahanan, berarti lewat waktu kita harus melepas. Itu juga berkonsekuensi terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan penyidikan, memeriksa para tersangka dan sebagainya. Nah, termasuk juga pemblokiran. Pemblokiran itu bagian dari penyidikan. Sebenarnya kalau cerita pemblokiran, kebetulan saya lama di PPATK juga ya, saya 9 tahun lebih di PPATK. Jadi saya sharing Bu, bahasa pemblokiran itu bukan hanya dari dulu juga polisi itu punya kewenangan untuk memblokir, terutama untuk kasus-kasus tertentu, kasus money laundering, terorisme dan sebagainya tanpa harus izin gubernur lagi. Yang penting surat yang menyatakan sebagai tersangka. Tidak ada yang namanya rahasia bangun di situ tidak berlaku. Gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang itu jadi objek pra peradilan itu sesuatu yang baru. Nah, mungkin saya melihat dari sisi pemohon terkait dengan pra peradilan, mungkin banyak yang terjadi selama ini rekening-rekening yang tidak berkaitan langsung dengan perkara yang sedang ditangani dihajar semua. Betul nggak? Betul. Nah, mungkin sasarannya ke sana. Itu juga buat kontrol buat teman-teman penyidik dalam menetapkan rekening mana yang harus diblokir, harus dipastikan yang benar-benar berkaitan dengan perkara, tidak asal blokir. Yang penting ada aliran dan sebagainya semua diblokir. Jadi ini menurut kami terkait dengan profesionalisme dan kepentingan para pihak yang terkait bagus sekali. Jadi mudah ini bagi kami bagi teman-teman penyidik suatu cara bisa kami lebih baik lagi terus profesional. Kalau kendala itu tadi Pak, kendalanya ya di waktu aja. Waktu ya. Tadi Ibu sempat agak mention itu yang di Tangerang ini sedikit menarik profitnya Bu. Kalau boleh kasih bocoran Ibu ke kita Bu. Maksudnya bukan bocoran dari pengadilan. Memang kendala daripada penyidikan maupun penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan ini memang kan makan waktu ya Bu. Kalau saya mendengar itu kan kita tidak bisa berdiri di satu sisi. Jadi advokat maunya cepat aja. Tapi di satu sisi
Polisi juga punya, kita juga manusia, Bu, aparat kurang. Nah kita paham sih. Ada nggak Bu dengan implementasi KUHP baru ini kalau memang dengan waktu yang begitu lama si penyidik dikit-dikit diperhatiin, maksudnya memang pasti arahnya akan perbaikan sebagai kontrol. Tetapi maksud saya, apakah Polri sudah ada terobosan baru mengenai dari penyelidikan dan penyidikan yang memang memakan waktu yang lumayan Bu, terutama untuk kasus-kasus yang bukan yang menjadi sorotan atau highlight seperti itu. Diskusi Bu. Nanti bagian. Pertanyaan Mbak itu bagus sekali. Kami kalau melihat lamanya proses penyidikan, jujur untuk kasus yang sedang kami tangani, kami belum secara dalam ya mendalami apa yang terjadi dan bagaimana kondisinya perkara tersebut. Tapi kami yakin teman-teman penyidik itu berproses. Artinya mungkin ada pihak-pihak yang agak sulit disentuh, yang perlu waktu dan sebagainya, itu yang kadang-kadang bikin lama permasalahan. Nah, yang itu mungkin koordinasi yang tidak maksimal, selain informasi bagaimana progres, kan biasanya harusnya kita bisa mengupdate ya sampai di mana perkembangan dan sebagainya, itu tidak terjadi. Ini juga tantangan buat kami terkait dengan lamanya proses penyidikan. Tapi karena pada dasarnya pada saat proses penyidikan itu teman-teman itu ada namanya wasidik ya, pengawas penyidikan itu dia selalu mengontrol dan selalu mengecek perkembangan dan kondisi setiap perkara yang sedang ditangani. Kita punya media-media untuk mengontrol gelar perkara, gitu ya, seperti itu ya. Terus kemudian laporan-laporan lagi dan sebagainya. Harusnya itu bisa terlaksana secara maksimal. Nah, pada saat terjadi permasalahan seperti yang tadi lama, itu pasti ada argumentasi dan reasoning yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa itu terjadi. Jadi paling nanti kalau seandainya itu kami alami pada saat pra-peradilan, kami akan memunculkan kondisi fakta yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi lama, dan dilengkapi dengan administrasi atau bukti-bukti fakta untuk mempertanggungjawabkan bukti faktanya itu ya. Baik, kita akan mencari di sini adalah mencari keseragaman gitu kan, kesepemahaman supaya dari sisi advokat juga jangan dikit rapi kalau belum jelas, ya kan, apa PR bagi penyidik juga dan penyidik juga menjadi kontrolnya gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Sekarang mungkin saya akan melanjutkan kepada Bapak Dr. Agus Salim. Ini tadi kan memang agak mirip ya, karena kita KUHP ini sangat luas dan banyak banget dan nggak mungkin dibahas dalam 2 jam, 1 hari pun nggak mungkin. Kita semua sama-sama belajar. Kalau tadi dari Pak Asosiat Prof. Dr. Doni mengaitkan dengan plea bargain, pengakuan bersalah dari sisi penyidik atau kepolisian, kepolisian itu dari pra-peradilan. Mungkin dari Pak Dr. Agus bisa menjelaskan sedikit mengenai keadilan restoratif. Ini kan yang agak-agak mirip ya Pak ya, cuman dengan implementasi KUHP yang baru ini sangat dikedepankan kalau menurut Pak Wamenkum Prof. Edi, dia harus mengedepankan restoratif justice RG. Cuman kan jangan sampai semua perkara di RG gitu. Boleh Bapak silakan, kalau bicara waktunya Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terutama ini insidentil, saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada rasa kekecewaan. Sejujurnya saya ini ketua panitia, ya, dan narasumber kita itu salah satunya itu adalah Pak Dr. Hairul Huda dan Prof. Juanda. Sudah nginep di sini dan jam 11 malam baru dikonfirmasi bahwa hari ini ada rapat dengan Wakapolri, sehingga mereka izin dan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Sehingga saya ini hari ini sebagai pelengkap saja Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, tetapi percaya acara tidak hanya hari ini, kita akan terus ke depan akan selalu koordinasi untuk meminimalisir
resiko-resiko gesekan pemahaman dalam penanganan perkara dari masing-masing aparat penegak hukum, begitu ya. Jadi sedikit saya pahami bahwa urgensi KUHP kita ini memang kebetulan saya dulu ikut merancang KUHP ini, tetapi tidak semua apa yang dibuat sumbangan dari Polri, tidak semua yang dari Polri ini bisa diambil, diserap oleh KUHP ini, ya. Nah, Bapak Ibu, memang urgensi hari ini fakta bahwa kita ini berada di dalam dinamika kehidupan yang notabene serba seluruh kehidupan kita ini terkoneksi dengan digital, ya. Maka ketika semua kehidupan kita ini terintegrasi dengan kehidupan digital ini, maka semua isinya itu ada kejahatan, ada bisnis, ada semua itu, semua otomatis itu masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam dunia digital. Nah, sementara pada sisi yang lain ini berubah sangat cepat ini. Sementara pada sisi yang lain, Bapak Ibu, hukum material kita, hukum acara kita itu masih banyak yang tertinggal, karena kita pahami bahwa kita memiliki sistem kodifikasi, sekalipun kita sudah mulai banyak mengadopsi istilah-istilah jurisprudensi. Jadi kita selalu ketinggalan di dalam hal itu. Maka itulah yang membuat urgensi tentang lahirnya yang namanya KUHP dan KUHP baru, itu salah satunya. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu kita habis, ya. Teman-teman juga saya tahu sudah pada lapar, ya. Karena dari pagi, terutama teman-teman penyidik ini saya lihat dari pagi-pagi sudah di sini, ya. Mengenai materi ini kita nanti bisa mintakan secara soft copy atau ininya ke bagian di sana, ya Bapak Ibu nanti. Tetapi sedikit saya mau gambarkan bahwa RG itu berakar dari akar budaya yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, ya, di mana orang Indonesia ini zaman dulu itu di kampung-kampung itu hidup bahwa musyawarah mufakat, ya. Itulah yang mengilhami RG ini untuk kita terapkan ke dalam undang-undang, begitu ya. Jadi kalau dulu anaknya berantem, kakak sama adik gara-gara beda uang jajan, orang tuanya mendamaikan segala macam. Itulah yang kita pahami sebagai restoratif justice yang kita kenal di dalam KUHP yang baru ini, KUHP yang baru ini. Sebenarnya di pengadilan, di pengadilan negeri di perkara perdata, kebetulan ini banyak teman-teman di sini ini saya lihat mediator, non hakim, ya, yang mereka memang memiliki sertifikasi untuk mediasi dan hasilnya luar biasa, itu bisa memulihkan, menolkan daripada si para pihak yang bersengketa itu. Tingkat keberhasilannya tinggi, jauh sebelum dulu waktu belum ada RG, belum ada mediasi di pengadilan, belum ada non hakim yang bersertifikasi itu, dengan sekarang jauh berbeda.
Nanti kita bisa lihat bersama itu di data Mahkamah Agung, tingkat keberhasilan untuk melakukan perdamaian itu. Ya, harapan kita ke depan RG yang di KUHP ini, mulai dari tingkat sidik, lidik, dan penuntutan itu nanti harapan kita akan mengikuti keberhasilan yang terjadi di di pengadilan. Akan tetapi ya jangan juga nanti RG ini dipakai buat alat nagih juga. Jadi teman-teman penyidik nanti dipakai sama teman lawyer ini. Oh, orang itu nggak bayar-bayar, nggak begini, udah kita lapor polisi aja, tekan supaya dia bayar. Jadi kita kayak menggunakan untuk membantu nagih hutang atau nagih apa gitu ya. Nanti jangan juga rekan-rekan kita seperti itu, ada persepsi yang terjadi seperti itu. Jadi tetap nanti kita bicara seperti itu. Tapi materi yang ini kalau kita bahas hari ini sepertinya nggak akan mungkin selesai. Ini panjang. Habis waktu kita mau berdiskusi ini, nanti Bapak Ibu bisa minta ke panitia materinya segala macam. Kita bisa berdiskusi di lain waktu dan segala macam. Saya kira itu, Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Agus. Memang mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya kami menyampaikan dari panitia permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan ini yang dua di depan ini pun masih termasuk dalam penasihat ahli Kapolri. Cuma karena harus berbagi tugas dan kami ada bertanggung jawab kepada para audiens, jadi kami meminta 2+2. 2 ada di Mabes Polri, yang 2 ini ada di sini. Jadi untuk berbagi tugas, karena biar bagaimanapun ini adalah salah satu bentuk sosialisasi yang diharapkan oleh Bapak Kapolri dan Bapak Wakapolri kalau tidak salah ya, untuk menyosialisasikan terkait dengan KUHP dan KUHP. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu di sini semua. Mungkin yang ada highlight nanti pada saat PPT nanti akan dibagikan melalui email beserta dengan sertifikatnya itu. Yang paling signifikan sekarang di KUHP baru ini SP3 maupun SP2. Ini kan adalah produk dari penyidik dan para abang-abang, kakak-kakak. Untuk para pengacara juga jangan semena-mena juga dulu ya kan, karena di sini tuh dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 hari. Semua ini sekarang kita harus berkoordinasi dengan pengadilan negeri setempat, dan kita tahu pengadilan negeri ini pasti satu wilayah itu sudah terlalu banyak perkara. Moga-moga kedepannya kita bisa bersinergi juga antara advokat, aparat kepolisian beserta dengan pengadilan negeri, bagaimana nih menyelidikannya dengan waktu yang sedemikian 3 hari. Bapak Ibu, abang-abang untuk dari pihak kepolisian penyidik juga pasti juga PR-nya numpuk ya, dikit-dikit harus ke PN, dan Pak KPN juga mungkin kalau lagi rapat atau gimana tanda tangannya harus KPN. Apakah bisa elektronik? Nah ini yang bisa menjadi terobosan, dan mungkin bisa kedepannya kita mengadakan FGD yang lebih banyak supaya kita semua kesepahaman, tidak dikit-dikit baper-baperan kata orang sekarang, kata anak sekarang ya, dan dikit-dikit praktik tadi yang kata Ibu Kombes ini. Mungkin karena waktu memang menjelaskan ini, para panitia apakah masih bisa diberikan waktu untuk tanya jawab? Ada ya, kurang lebih ya. Oke baik. Untuk sesi pertama mungkin kepada 3 penanya, ada yang mau bertanya? Silakan dari sini 1, 2 dari sisi sini. Ada? 3, oh semuanya dari sisi kanan saya. Boleh dibantu yang pertama dulu, silakan. Mas, yang pertama bapak-bapak, karena ini cewek ya. Baik, silakan. Ya depan sini, meja pertama depan. Ya, silakan Pak, dari institusi apa? Silakan nanti langsung dilanjutkan pertanyaan kepada Cek. Baik, nama saya Albert Sinai, anggota DPC Peradi Tangerang dari 2016, jadi tepat 10 tahun ini. Baik, langsung saja karena waktu cukup singkat, jadi saya mau bertanya dan mengusulkan mengenai pasal 155, sebenarnya mulai dari pasal 149 mengenai advokat dan ketentuan hukum. Jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan usulan, saya sedikit punya latar belakang. Tahun lalu saya ditunjuk sebagai advokat pos bantuan hukum di salah satu pengadilan negeri.
ya, ada 201 perkara yang kami tangani gratis. Ya, kalau bicara serapan anggaran jauh, tapi saya tidak mau bahas di anggarannya. Di dalam penunjukan di pengadilan negeri yang sekarang pun satu Indonesia akan sama, adalah perkara di atas 5 tahun itu wajib pendampingan. Dan ternyata sejak dari penyidikan tidak ada pendampingan sama sekali. Dan di dalam KUHP khususnya di pasal 155 itu ada. Nah pertanyaannya bagaimana menerapkannya ini? Karena dalam 155 ayat 2 menyatakan pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan. Saya ulangi, pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa. Artinya ini bukan fokus di pengadilan negeri saja, pos baku. Bantuan hukum harus dari tingkat penyidikan. Jadi pertanyaannya, bagaimana penerapannya? Kalau di pos bakum di pengadilan negeri itu ada lelangnya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang advokat sudah pernah ikut juga, ada lelangnya membawa nama lembaga bantuan hukum masing-masing. Kalau di Peradi ada PPH Peradi juga. Mungkin itu pertanyaan pertama kepada Ibu Kopes. Kira-kira penerapan ini bagaimana mengenai pasal yang khusus 5 tahun atau 5 tahun ke atas? Karena tahun lalu Ibu terus terang banyak sekali verbalisan yang kami hadirkan. Teman-teman penyidik kami hadirkan semua. Karena berita acara yang dibuat oleh teman-teman penyidik itu tetap harus diuji di dalam sidang pengadilan. Sekadar informasi teman-teman penyidik di sini, berita acara yang tebal-tebal itu tetap akan diuji di pengadilan. Jadi yang akan menjadi dasar putusan adalah berita acara di pengadilan negeri. Nah, itu tadi Bu pertanyaan yang pertama. Kemudian kedua, pada Pak Ketua DPC, apakah memungkinkan dari DPC, karena kita bicara konteks hari dari DPC Peradi Tangerang, kita mengusulkan MOU kepada Polda Banten atau mungkin Polres-Polres di Tangerang, khususnya kan DPC Tangerang ini tiga kota ya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan, untuk terkait dengan bantuan hukum ini. Karena kita sudah punya PPH juga, kita jangan bicara dulu anggarannya, yang penting kita laksanakan KUHP ini bersama-sama. Karena terus terang pengalaman saya tahun lalu 201 perkara itu kasihan terdakwanya. Sejak penangkapan ya kasihan, ada ibu yang segala macam tidak tahu, itu tadi untuk menghindari verbalisan itu. Jadi kedua pertanyaan itu kepada Ibu Kopes dan Pak Ketua mengenai kira-kira bagaimana penerapan pendampingan bantuan hukum. Terima kasih. Baik, sebelum mohon izin Ibu dan dari DPC mungkin akan kembali kami tegaskan karena ini forumnya diskusi ya. Memang pasti banyak curhat-curhatan. Tetapi kalau tadi yang sudah dipaparkan, memang curhatannya ini terkait pasti ada peningkatan yang Ibu ya, izin ya. Jadi silakan Ibu untuk yang pertama mungkin terkait dengan pertanyaan dari Mas Albert. Terima kasih Mas Albert. Balik lagi, saya positif aja sih. Jadi 155 memang ada sesuatu yang baru, wajib bahasanya. Kalau sebelumnya itu sebenarnya mungkin teman-teman penyidik bisa bantu. Jadi setiap kita melakukan penyidikan pada level penyidikan Polri, Polda, Polres, kita selalu menanyakan kepada pihak itu apakah ada pendampingan kan, gitu. Tapi kadang-kadang tidak semuanya mau didampingi. Itu permasalahannya. Jadi kalau bahasa wajib 155 itu mau nggak mau, jadi polisi bisa berkeras kalau seandainya yang bersangkutan tidak menghadirkan, mereka bisa memaksa karena bahasa undang-undangnya wajib, gitu kan. Saya paham pos bakum itu diproses di persidangan ya. Sebenarnya di tahap kita memang tidak ada secara spesifik itu, tapi selalu teman-teman penyidik itu menanyakan apakah akan ada pendampingan. Kalau seandainya tidak ada, mereka menawarkan. Teman-teman penyidik itu punya teman-teman dari pengacara juga yang biasanya bisa dimintakan bantuan untuk menjadi pendamping pihak-pihak yang berperkara. Cuman balik lagi seperti yang saya sampaikan, kadang-kadang memang tidak semua orang mau mendamping. Ya, jangankan orang luar, kadang-kadang kami di internal pun permasalahan itu tidak semuanya mau didampingi. Kadang mereka mau tampil sendiri, ya nggak masalah, gitu. Karena memang tidak ada kata wajib di situ, boleh. Saya kira itu Mas Albert jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin ini juga jadi bahan pertimbangan kami di internal karena pasca dari KUHP dari Barreskrim itu sudah langsung mengeluarkan surat kejajaran, ada pedoman khusus
terkait dengan Karena itu administrasi tadi, tindak lanjut. biasanya kalau Nah ada mungkin masalah ada perbedaan, dengan alasannya melalui forum-forum ini kenyataannya kami gitu. bisa belanja masalah, mungkin ada hal-hal lain yang belum terakomodir sehingga perlu ditindaklanjuti Ada, dan info dibuat sering banget kita dengar juknis atau SOP intimidasi dari sehingga tim penyidik. teman-teman penyidik manakala melaksanakan tugas itu tidak gampang karena tidak ada pedoman untuk itu. Sekali lagi terima kasih. Iya, jadi Baik, di itu lapasnya tuh pertanyaan ada kedua yang ya. kayak gitu. Ini membuka Itu peluang nih kerjasama udah ya. bukan hal baru. Advokatnya paling tidak cari uang. Di lapasnya. Baik, silakan Pak Ketua DPJ mungkin itu perwakilan bisa Lapasnya diajarkan kan juga ada tekanan ke isu uang dan tahanan. uang. Iya, karena Kalau pakai PH ini juga ada diperberat, dipersulitkan kan makanya pada saat jasa. kita sidang lagi yang zoom mau tuh. gratis mau pro bono ya Pada mau saat pro bono. sidang kan. Silakan Bapak sebagai Ketua DPJ Pak. Iya kan? Terima kasih. Itu mah bukan hal baru lagi. Mas Ahmed, Udah rahasia umum. kalau tadi kita kerjasama ya sama DPJ Pradi dengan Polda Banten, gitu ya, itu bisa. Jadi kembali lagi sebenarnya kalau kerjasama ini kan atau MOU itu kedekatan sih. Kenapa saya bilang kedekatan? Karena kalau nggak ada kedekatan juga kita nggak bakal dihubungi. Gak ada chemistry. Iya. Nah kemudian kalau kita ngomong tadi Tangerang ya, Tangerang Raya, kebetulan wilayahnya itu cuma satu sama Polda Banten, Kabupaten Tangerang. Kalau Tangerang Kota dengan Tangerang Selatan, aparat untuk memproses hukum berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, living law. Kita tahu, lagi serap, maaf Ibu, maaf Bapak. Kita tahu Indonesia memiliki ratusan hukum adat yang berbeda dan seringkali tidak tertulis. Bagaimana menjamin standarisasi penyidikan di lapangan agar anggota tidak terjebak menjadi ahli adat dadakan tanpa kodifikasi perda yang kaku? Bukankah ini membuka pintu lebar bagi abuse of power dan kriminalisasi warga dengan alasan melanggar adat hanya karena ketidaksukaan subjektif oknum atau tekanan massa? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mbak Cika ini kayaknya lebih kepada e-commerce nih ya, yang karena living law terkait dengan pendidikan. Jadi sedikit curhat ya kayaknya Bu ya kan. Jadi ada nggak sih aturannya? Monggo Ibu mohon dijawab. Terima kasih Mbak Cika. Walaupun bukan masuk substansi materi, tapi nggak apa-apa. Pak Profesor juga boleh jawab, Pak Agus juga boleh jawab. Saya pikir ini jawaban untuk kami semuanya, karena tidak spesifik harusnya ke penyidik, karena ini belum jalan Mbak Cika. Jadi mungkin balik lagi ya Prof, itu terkait dengan living law itu nggak bakalan bisa operasional kalau perdanya nggak ada. Makanya penguatannya di perda. Di perda itu nanti bagaimana teknis pelaksanaannya. Jadi sepertinya ada kekhawatiran penyidik itu nanti akan abuse ya terkait dengan itu, apalagi itu sesuatu yang baru. Nah ini adanya media seperti ini juga mungkin bisa jadi forum untuk bisa catatan ke wilayah-wilayah nanti mungkin secara serentak mungkin peraturan pelaksanaannya melalui perda tersebut ya ada not atau parameter di perda itu apa-apa dan mekanisme teknik dan sebagainya untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kaitan dengan hukum adat. Kalau terkait dengan penyidikan, Mbak Cika yang mahasiswanya Bu Yuliana, jadi kami itu sudah punya guidance penyidikan. Tidak seluas itu suka-suka sendiri, subjektif dan sebagainya. Ada mekanisme yang kami lakukan dalam melakukan penyidikan. Mulai dari step lidik, sidik, kemudian itu pun perubahan dari tahap ke tahap, mulai dari administrasi, mekanisme gelar perkara, terus semuanya itu ditetapkan melalui pimpinan masing-masing. Jadi tidak bahwa misalnya saya sebagai penyidik karena saya ada rasa tidak suka dengan seseorang, terus saya dengan gampangnya menyatakan dia bersalah atau sebagai tersangka dan sebagai mempersulit. Tidak segampang itu. Ada media kontrol, ada fungsi-fungsi yang bertugas untuk mengawasi. Jadi ada pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas. Terima kasih
itu wujud dari kepedulian kepada kami terkait dengan khususnya bagaimana tindak lanjut nanti apabila terjadi tindak pidana hukum adat di Finlo. Mudah-mudahan apabila perda itu sudah ada dan mungkin sekarang sedang berjalan di Mabes Polri terkait dengan living law itu kami menyusun peraturan untuk menjadi parameter atau acuan dari teman-teman penyidik untuk menindaklanjuti. Baik. Terima kasih Bu Yuliani. Moga-moga jawabannya cukup ya. Living law ini memang agak bersih. Oh, dari Profesor sedikit mau menjawab Bapak, silakan. Mungkin gini, Bu Moderator, saya sambung jawaban dari Bu Kombes tadi itu ya, Cika ya. Jadi gini Cika, filosofi adanya RG itu dari hukum adat, diangkat dari hukum adat. Dulu yang nulis RG pertama kali itu Dr. Eva dari Universitas Indonesia. Itu RG dia pertama kali tulis. Ingat saya, masih tahun 2000 berapa. Diangkat itu dari hukum adat, ya kan? Nah hukum adat itu diangkat menjadi RG. Nah kalau tadi dibilang nanti RG ini bisa ada apa ya, ahli dadakan gitu. Kayaknya kalau polisi itu pengadilan itu ada standarnya untuk ahli. Misalnya ahli bahasa, minimum pendidikan, ada tugas dari kampus ya. Kalau dia ketua adat gitu ya, mungkin dia ada SK-nya dari dari lembaga adat dan dia berkompeten untuk ngomong soal itu. Kenapa tadi saya bisik-bisik sama Bu Kombes itu soal hukum adat? Karena Bu Kombes pernah jadi Kapolres di daerah Sumatera Barat dan yang agak tren di Sumatera Barat itu hukum adat. Dia ada wali adat namanya, kan? Kalau di kita Jakarta nggak ada banyak kan? Iya, Jadi gitu. Jadi nggak usah khawatir berkaitan soal living law. Karena living law itu sudah diangkat dan menjadi buku dan menjadi satu peraturan, yaitu restoratif justice. Nah, kalau polisi dia kan melaksanakan itu aja ya sih. Jadi nggak usah khawatir. Kira-kira itu jawaban saya. Terima kasih, Bu Moderator. Lanjutkan. Baik, terima kasih Pak Prof. Mohon izin untuk menyingkat waktu pertanyaan ketiga Pak Panitia ke Pak Gading di depan meja pertama. Terima kasih Bu Moderator. Mohon izin Ketua, terlambat karena harus rapat kurator tadi dan meninggalkan cancel penerbangan. Demi Ketua. Saya mau nanya izin Bu Moderator sama Abang Wakil Ketua. Saya hanya ke Kombes nanya, jadi mohon tidak dijawab. Saya ke Kombes. Ibu, salam kenal semua, salam hormat. Saya Gading Simanjuntak. Ini de facto, kita bicara de facto tentang Polri yang dimana sering kita sebut oknum. Tetapi hampir di beberapa, ini penyidik-penyidik ya, hampir di beberapa wilayah kepolisian daerah kita temukan ya, kita sebagai lawyer nih kita temukan. Kebetulan saya lama sama Bang Kamarudin, Ibunda ya, Ibu Polwan. Pertanyaan saya satu tapi ada empatnya A, B, C, D. Yang pertama, perihal penahanan. Penahanan ini ada objektif dan subjektif. Nah, ini terjadi. Ini Bu, saya akan sampaikan ini oknum, tetapi tentu ini ada ditemukan kawan-kawan atau rekan-rekan advokat di lapangan. Subjektif ini kalau kita sebagai terlapor mendampingi terlapor, wah ini sangat sulit ini persoalannya. Karena apa? Pesanannya ini kita karena peduli Polri maka kita kasih tahu, dan kebetulan ada Prof kita di depan, Ketua DPC ya, ini penasihat Kapolri, jadi ini penting ini kita suarakan. Pertama sekali tentang subjektif,
apakah ini moral oknumnya atau sudah terbentuk di institusi terhadap subjektif. Ini nanti kewenangan dalam menahan terhadap subjektif, mohon Ibu Kombes bisa memberikan pencerahan buat kami yang muda-muda. Saya tidak melarang karena ada profesor di situ sebagai ini ya. Kedua, perihal ahli. Dalam menghadirkan ahli untuk meringankan terlapor, apakah sebaiknya kuasa hukum menghadirkan ahli setelah dari lidik ke sidik atau menunggu surat dipanggil oleh penyidik? Ketiga, untuk gelar perkara. Gelar perkara bagi kuasa hukum itu sering tidak dipanggil. Ya, mungkin sering dipanggil tapi banyak tidak dipanggil. Pertanyaan kami, apakah wajib penyidik untuk memanggil kuasa hukum secara formal untuk dilakukan gelar perkara? Dan yang terakhir, takutnya kebanyakan. Yang terakhir mengenai prabit. Apakah ini prabit ini saya sering melakukan ini dan saya sedang mengkaji untuk bukunya. Prabit ini sebagai penyidik Polri ya, sering melakukan atau kita temukan. Kita kalau melakukan nanti dituduh, dilaporkan kita kan, dipanggil pula lagi. Tapi ini nggak dipanggil ya Bu ya. Ini kita hanya ini aja. Dalam melakukan prabit, kita nih udah sepakat kita mengajukan prabit, tiba-tiba terlapor sebagai klien kita dilimpahkan ke kejaksaan. Lah, kenapa terkadang cepat prosesnya ketika kita sudah prabit, sedangkan banyak perkara yang kita temukan atau kita kerjakan juga tidak dilimpah-limpahkan? Kita kan berhubungan selaku pelapor dan terlapor. Jadi ada 4 poin, Bu Polwan, Bu Ibu Kombes. Pertama tadi perihal penahanan secara subjektif, mungkin nanti bisa dilakukan. Saya yakin dijawab secara normatif, tapi kawan-kawan di lapangan supaya ada tambah edukasi lah. Yang kedua tadi mengenai ahli, menghadirkan ahli. Yang ketiga gelar perkara. Yang keempat prabit. Saya pikir itu cukup, nanti kebanyakan yang lain gak kebagian. Terima kasih. Suatu kehormatan bisa menyampaikan pendapat. Terima kasih Pak Jody. Curhatnya. Kembali ya saya tekankan. Memang kalau udah menyangkut antara advokat, penyidik, untung nggak tambahin dengan kejaksaan dan pengadilan Bu, nggak keluar kita ini Bu, ya kan. Jadi mohon izin, memang sebenarnya pertanyaannya itu jawabannya sebenarnya ada semua di KUHP. Cuman memang ini kembali penegasan Ibu, mohon izin jika berkenan untuk memberikan pencerahan sebenarnya. Baik, terima kasih. Ini Pak Ginting ya Pak. Sorry Pak Gading Simanjuntak. Oh, Ginting. Pak Gading, terima kasih Pak ya untuk pertanyaannya. Pertama, tentu saya tidak akan membela diri. Semua juga tahu cerita-cerita yang begitu. Balik lagi bahasanya bahasa oknum Pak. Karena saya tidak berkecimpung di dunia penyidikan. Kami paling perannya di proses penyidikan itu di gelar perkara Pak. Tapi tidak apa-apa karena saya juga biasanya penyidik. Jadi mungkin saya agak bisa sedikit-sedikit menyentuh ya Pak. Menjawab pertanyaan Bapak yang keempat tadi. Penahanan Pak. Bapak spesifik terkait dengan apa dari sisi objektif ya Pak ya. Terkait dengan mendampingi pelapor. Ya kan benar ya, mendampingi pelapor. Balik seperti tadi yang saya jawab sebelumnya, di KUHP lama itu kan tidak mewajibkan. Kalau yang baru itu diwajibkan. Sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, pada tahap penyidikan itu kami itu seperti protap, sudah menanyakan apakah akan didampingi, apakah tidak, gitu kan, untuk menghadirkan pendamping pada saat proses.
Tapi seperti yang saya bilang, bahwa tidak semuanya mau didampingi kadang-kadang, dan kita juga tidak bisa memaksa karena memang tidak ada aturan gitu. Mungkin nanti setelah KUHP ada kewajiban untuk mendampingi. Kami punya cara baru, punya SOP baru bahwa memang seperti di pengadilan ada pos bakum dan sebagainya. Itu mungkin nanti Pak berjalan. Masalah penahanan Pak, yang itu memang itulah salah satu kewenangan penyidik untuk menilai, dan itu memang sangat subjektif sekali. Unsur suka dan suka atau unsur yang lain-lain di luar dari normatif yang diatur itu bisa sangat muncul powernya di situ. Apakah memang itu layak harus ditahan, walaupun pertimbangan untuk menahan itu menghilangkan barang bukti dan sebagainya, kan Bapak tahu, melarikan diri, kemudian menjadi atensi masyarakat, itu yang intinya. Tapi ada hal-hal lain yang menurut penilaian dari penyidik, apakah memang ini harus dinilai, harus ditahan atau tidak. Hal lain yang memang untuk menjadi pertimbangan apakah itu memang akan ditahan atau ya. Mungkin menurut saya Bapak udah tahu itu jawabannya. Balik lagi, tadi Pak Doni bilang approach Pak, unsur kedekatan, komunikasi, dan bagaimana bisa bekerja sama dengan pihak penyidik itu sangat menentukan pertemanan. Itu ya Pak, mungkin tidak memuaskan karena memang saya tidak bisa jawab itu secara spesifik. Saya jawab jujur tidak memuaskan Bu, tapi kami memahami. Biar kawan-kawan advokat juga kedepannya dalam berhadapan dengan Polri, penyidik. Nanti karena kami makin tua Bu. Mohon izin, Ya. karena memang waktu terbatas. Sebentar, saya ini kebetulan untuk Ibu Polwan, ini gini, Bu moderator, kita cinta terhadap Polri. Tetapi dalam hal ini karena dihadirkan penyidik, kalau tadi cuman Ibu Polwannya, mungkin kami bertanyanya normatif. Baik, terima kasih Bu moderator. No problem Pak, nggak masalah. Ya buat teman-teman penyidik yang ada mungkin jadi note ya, catatan buat kita semua. Ini apa ya? Kita sama-sama untuk meningkatkan sih Bu. Jadi bukan dari sisi polri aja, pasti dari sisi advokat pun dan etik pun nanti kita juga ada ini. Sebentar Pak, ini karena seksinya untuk yang ini dulu. Mungkin bisa ke pertanyaan kedua itu terkait Masalah ahli ahli ya. ya Pak ya. Apakah bisa langsung atau harus menunggu surat ya? Kalau menurut saya nih Pak, itu bisa simultan sih Pak. Bisa dua-duanya. Bisa Bapak dengan inisiatif sendiri langsung. Tahu saya untuk kasus-kasus tertentu, kasus-kasus yang levelnya sudah, mereka otomatis pada saat dia datang itu mereka sudah didampingi sebagai kontrol bagaimana berhadap penuntut penyidik pada saat interview ditanya dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang kekurangpahaman atau memang merasa tidak perlu, mereka kadang-kadang menunggu ditawarkan dulu baru didampingi. Itu bisa dua-duanya Pak. Tapi sebenarnya dari awal pun memungkinkan untuk didampingi. Kemudian gelar perkara. Pak izin teman-teman mungkin tahu juga dari gelar perkara di kami internal itu ada 2. Nah yang biasa kita menghadirkan pelapor atau pihak lain, entah itu ahli dan sebagainya, itu namanya gelar perkara khusus. Jadi itu gelar perkara khusus memang kita menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Kalau gelar biasa internal, misalnya kami mau meningkatkan dari tahap lidik ke sidik, itu kami internal aja Pak. Di internal itu pun bukan teman-teman penyidik saja yang hadir. Di situ ada Ikwasda, kalau kami level Polda, Inspektorat Pengawas Polda. Kalau di Polda, di Mabes sama Ikwasum gitu. Kemudian dari kami sendiri fungsi Bitku. Kemudian ada lagi dari Propam. Jadi ada keterwakilan dari fungsi-fungsi sebagai kontrol, sebagai pengawasan pada saat gelar perkara itu untuk hadir. Jadi tidak murni penyidik saja yang melakukan gelar. Itu jawabannya. Kalau seandainya di situ ada sesuatu yang terjadi, itulah media yang bisa Bapak komunikasikan dengan ya bagian pelaporan di situ ada propam atau bisa langsung ke penyidik dan sebagainya, Bapak bisa memanfaatkan forum itu. Karena di fungsi penyidik juga ada fungsi pengawas, namanya wasidik, fungsi pengawasan penyidikan. Kemudian terkait dengan rapid, nah ya, itu tadi yang saya salah satu poin yang saya ceritakan, ada perbedaan dulu dan sekarang. Jadi salah satu perubahan atau sesuatu kemajuan dari KUHP kita yang baru yang terkait dengan rapid itu bahwa kalau dulu di KUHP yang lama pada saat proses pra peradilan itu perkara pokoknya tetap bisa berproses. Jadi kalau seandainya ternyata kasusnya jalan sudah B21, sudah tahap 2 dan bahkan proses persidangan itu ada pasalnya, ada nanti otomatis gugur.
perkara pokoknya ya, pra peradilan pra peradilan perang, sementara perkara pokoknya sudah masuk proses persidangan itu. Sementara di KUHAP yang baru Pak izin, perubahannya menurut saya sangat sesuatu yang positif buat teman-teman advokat juga. Jadi pada saat berproses pra peradilan itu stop dulu kasus perkara pokoknya sampai selesai pra peradilan. Punya media sosial. Kalau kami memandangnya itu positif sekali, entah mudah-mudahan semua berpikir begitu. Jadi kita benar-benar fokus pra peradilan, kita fokus ke pra peradilan. Bagaimana akhirnya, apakah permohonannya diterima, apakah permohonannya ditolak ya. Nanti langkah selanjutnya terkait dengan pokok perkara. Demikian Terima kasih. jawabannya Pak Kadin. Mudah-mudahan saya bukan alat pemuas dan mudah-mudahan sedikit penyedih ya Pak ya. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semangat untuk Polri. Baik Bapak Ibu, saya mohon proses ya untuk para narasumber kita terakhir ini ya. Mohon izin karena saya sudah disetil oleh panitia ini karena terkait dengan para narasumber juga masih ada giat lain dan kami juga sudah waktunya sudah untuk diskusi sudah selesai. Jadi moga-moga ke depannya yang kami harapkan ini dari sisi sinergitas Ibu. Moga-moga berkenan kembali kolaborasi dan kita bisa kembali mengadakan FGD ataupun dalam bentuk diskusi sama-sama belajar Ibu kita di sini ya. Baik, terima kasih semuanya. Mungkin nanti untuk materi akan